Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Gerak-gerik Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak netral dalam pemilu telah memantik gerakan protes dari masyarakat sipil, aksi mahasiswa hingga petisi dari para guru besar dan akademisi yang belakangan ini memuncak jelang pemungutan suara pemilu 2024. Jika tidak segera didengarkan dan juga dihentikan oleh bukti nyata dari pemerintah, dikhawatirkan oleh sejumlah pihak hal ini bisa memicu terjadinya chaos. Mari kita lihat pemirsa apa saja pembelajaran dari sejarah pergerakan masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam infografis yang telah kami himpun pemirsa, di tahun 1998 kita tahu bahwa sejarah mencatat gerakan protes besar-besaran terhadap sikap sewenang-wenang pemerintah pernah terjadi di Indonesia untuk menggulingkan pemerintahan Orde Baru. Mahasiswa turun ke jalan dan menduduki parlemen dengan membawa agenda reformasi. Apa saja isinya? Ada 6 sebetulnya agenda reformasi 98, tapi 4 diantaranya yang kami catat di sini adalah menuntut agar pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu melaksanakan amandemen konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mahasiswa melalui agenda reformasi ini juga meminta agar ditegakkannya supremasi hukum. Selain itu juga diminta adanya penghapusan dui fungsi ABRI yang kerap kali merangkap jabatan dan juga menuntut terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dua agenda reformasi lainnya pemirsa adalah didesaknya untuk mengadili pemerintahan Soeharto dan memberikan otonomi seluas-luasnya untuk daerah. Lantas bagaimana gerakan mahasiswa pada saat ini? Apa perbedaannya pemirsa dengan turunnya mahasiswa ke jalan, para akademisi bersuara terkait dengan kondisi demokrasi di tahun 2024 atau 26 tahun pasca reformasi. Mereka menyerukan sejumlah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo. Di antaranya pemirsa, yang pertama adalah menyuarakan pemakzulan Presiden Joko Widodo atau dengan kata lain meminta agar Presiden Joko Widodo ini mundur dari jabatannya. Kemudian mereka juga menolak pemilu yang dilaksanakan dengan curang. Didesak pula pemirsa agar menghukum pelanggar dan juga pengkhianat konstitusi serta mendorong agar DPR RI bisa menggunakan hak interpelasinya untuk kemudian mengkritisi bagaimana pemerintahan saat ini dijalankan secara sewenang-wenang dan juga terutama terkait dengan tahapan-tahapan pemilu ini. Nah, terkait dengan adanya tuntutan dari mahasiswa, gerakan dari mahasiswa yang turun ke jalan ini pemirsa, berdasarkan wawancara kami dengan sejumlah kampus, akhir-akhir ini juga mereka akan terus melakukan konsolidasi tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja atau dari kampus, tapi juga melibatkan elemen masyarakat sipil lainnya. Lantas bagaimana kalangan intelektual, akademisi, bahkan juga organisasi kemasyarakatan jika Presiden tidak kunjung berubah, bagaimana mereka akan bersikap? Pembahasannya akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.